Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, Kang Hakim masih berada di kawasan Kebun Karet Banyumas ya. Bisa kalian lihat itu kebun karetnya yang di atas sana. Dan di sini tuh ada satu keluarga, bukan satu keluarga sih, banyak sebenarnya ya. Tadi Kang Hakim juga ketemu sama Bu Titi, sama siapa lagi yang ketemu di jalan, tapi orangnya nggak mau divideoin. Dan di sini tuh rumahnya tuh rumah bekas peninggalan penjajahan Belanda. Rumahnya tuh gaya-gaya Eropa kayak gitulah. Cuman ada sebagian rumah yang sudah terbengkalai. Rumahnya tuh sudah pada kosong, sudah tidak dihuni. Bahkan katanya warga di sini yang nempatin rumah-rumah tua tersebut sering mengalami kejadian mistis, kejadian horor atau kejadian aneh. Salah satu contohnya yaitu Ibu Halimah yang bakal kita kunjungin. Di video sebelumnya sih sebenarnya tujuan Kang Hakim tuh mau ke rumahnya Ibu Halimah, namun ya ketemu rumahnya sama Ibu Titi. Ya udah lanjut ngobrol sama Bu Titi. Kita lanjut ke rumahnya Bu Halimah yuk. Dengerin cerita mistis dari Ibu Halimah. Katanya Ibu Halimah sih yang sering mengalami kejadian mistis di daerah sini. Tuh, di depan ini nih. Ini itu udah paling ujung ya. Ini ada pertigaan jalan cagak lah. Ke sebelah sini ke area perkebunan, ke sebelah sini juga sama ke area perkebunan. Dan di bawahnya itu merupakan aliran air sungai yang sangat deras banget, sangat deras sekali. Itu tuh rumahnya, jadi rumahnya kayak gini ya. Rumahnya biasa, kayak standar lah, standar untuk rumah-rumah para karyawan. Cuman tadi Kang Hakim keliling-keliling di sini nyari akses jalan untuk masuk ke rumah tersebut, ya nggak ada akses jalannya. Nggak bisa masuk, udah kayak gini, udah tidak terawat. Nah di sini nih, ini pohon apa nih? Pete ya, atau pohon apa nih namanya? Benar nggak? Pohon pete. Di sini nih sering terjadi penampakan kepada para pekerja yang lagi nyadap karet atau apa ya? Benar nggak? Nyadap dibilangnya karet tuh atau ngambil karet ya? Pokoknya kayak gitu deh. Nah ini rumah ini juga sama nih, rumah angker, rumah kosong. Rumahnya itu udah rusak karena waktu dulu zaman penjajahan Belanda ya, kerja rodi, kerja paksa kayak gitu, banyak para pekerja yang meninggal di tempat. Sehingga pantas katanya jalan sini tuh angker banget. Itu di depan juga sama ada rumah kosong, sama ada rumah terbengkalai juga ya. Waduh, ngeri. Kayaknya kalau misalkan bisa masuk ke sana, mantep nih. Apalagi misalkan malam uji nyali di sini. Cuman sayang nggak ada properti kosongan itu di sana, nggak ada barang atau apapun lah yang bisa kita review. Jadi durasinya pendek. Makanya Kang Hakim fokus silaturahmi ke Ibu Halimah, dengerin cerita mistis dari Ibu Halimah. Bagi para penonton yang penasaran, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan hingga bantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu menderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, itu di depan juga sama tuh. Kelihatan kan? Dari sini ada genteng 1, 2, 3. Itu rumah kosong, dan rumah Ibu Halimah itu berada di tengah-tengah sini, di area sinilah, sekitaran sini. Jadi Bu Halimah baik siang ataupun malam sering bolak-balik di sekitaran sini. Ih, merinding. Jangan lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Ayo kita lanjutkan petualangan di Kabupaten Banyumas ini, silaturahmi ke rumahnya Ibu Halimah. Nah ini nih rumahnya Bu Halimah, paling ujung, berada di atas. Dan di sampingnya itu ada rumah kosong juga ya, rumah yang sudah tidak dihuni, rumah yang sudah tidak ditempatin. Tuh kayak gini. Kalau Bu Halimah lebih serem lagi, tetangganya nggak ada. Kalau Bu Titi yang di bawah kan ada tetangga, kalau ini nggak ada, jauh ya. Wah, rumahnya besar, terus itu kebuka kayak gitu ya jendelanya ya. Kita coba yuk silaturahmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Bu, permisi. Ini nggak ada orang ya, Bun ya? Coba ketuk-ketuk. Coba tuh. Sopan nggak? Takutnya nggak sopan. Assalamualaikum. Permisi.
Lagi kerja kali ya? Kayaknya kerja. Soalnya tuh kalau atasnya terbuka ya. Tapi itu listriknya nyala. Kayaknya masih di Kebun karet. Coba kita cari ke sini nih. Itu ada bangunan ya. Bangunan apa tuh? Samping rumah Bu Halimah. Itunya sih terbuka tuh pintu-pintunya ya. Assalamualaikum. Bu, permisi. Nggak ada, mungkin lagi kerja kali ya. Nah, itu ada orang tuh. Assalamualaikum, Bapak. Nyantai bapaknya. Bapak, permisi. Bapak, maaf. Bapak maaf, numpang tanya. Kalau ini tuh benar kan rumahnya Ibu Halimah? Betul, Pak. Rumahnya Bu Halimah. Iya. Tapi kok kayak nggak ada orang ya? Atau lagi kerja Bu Halimahnya gimana? Ibunya lagi kerja. Di mana Pak? Ada di seberang. Di seberang maksudnya? Ya kalau nggak salah dengar di Pekanbaru apa di mana itu? Oh di Pekanbaru. Iya. Berarti rumah ini udah nggak ditempatin dong Pak? Ada tempatin suaminya. Sekarang suaminya lagi di kampung. Lagi di kampung. Iya. Berarti sekarang rumahnya kosong dong? Kosong. Nggak ada yang nempatin. Nggak ada tempatin, Pak. Pantesan saya tadi ke sana, assalamualaikum nggak ada yang nyaut. Tapi kalau pintu di atasnya kayak terbuka kayak gitu. Iya betul, Pak. Itu ada penghuninya. Tapi sekarang kosong gitu ya. Kosong. Karena suaminya Bu Halimah lagi di kampung, Di kampung kampung, halamannya. Kalau iya. Bu Halimah sendiri kerja di Pekanbaru. Bukannya Bu Halimah itu pekerja di karet di sini, Pak? Kalau dulu iya. Mm-mm. Sekarang udah berapa bulan itu merantau. Mantau. Iya. Iya. Jadi momennya nggak pas nih, timingnya ya Bun ya. Kita silaturahmi ke sini, Bu Halimahnya nggak ada. Dikira masih kerja karet di sini. Kalau Bapak pekerja karet juga, Pak? Iya betul. Kerja di kebun ini. Iya. Sekarang lagi apa, Pak? Lagi nongkrong aja nih, Pak, nih nunggu teman aja. Oh, lagi nunggu teman. Iya. Sambil istirahat mungkin. Istirahat. Karena sekarang bentar lagi waktu duhur ya, Pak ya. Iya betul. Kita belum kenalan ya, Pak ya. Maaf, kenalin saya Hakim. Kalau Bapak sama siapa, Pak? Darsim. Pak Darsim. Iya. Pak Darsim tinggal di sini juga. Iya betul. Rumahnya di mana, Pak? Rumahnya di bawah situ. Di mana? Oh, di bawah ada rumah lagi. Kelewat sini, Pak, atau lewat mana? Lewat sini jalannya. Iya. Udah lama, Kita Pak. pernah di depan itu rumah di situ depan yang tadi ada mobil itu Mm-mm. karena kurang nyaman. Oh, Bapak sempat jadi nempatin rumah yang di sampingnya rumah Bu Halimah itu. Iya, yang kemarin ini di Bapak baru 1 minggu lebih lah. Karena di rumah itu nggak nyaman buat kita. Nggak nyamannya gimana tuh, Pak? Nggak Apakah nyamannya, ada apa hal-hal istilahnya, gaib atau apa gitu? Ya kalau saya bilang sih ada penghuni yang makhluk halus gitulah. Penghuni tak kasat mata. Ya, Penghuni tak kasat mata berarti. betul. Tapi Makhluk nggak halus. mau dipindahkan. Itu pasti udah betah di situ. Oke, Pak, boleh kita sambil ngobrolnya ke sana. Oh, iya. Lihat yuk. Sambil jalan. Ngobrolnya di halaman rumah Bu Halimah aja ya, Pak ya. Ya, Karena agak ngeri juga, merinding. Kata Bapak pernah nempatin samping rumahnya Bu Halimah. Di sana itu ada makhluk yang tak kasat mata betul. atau makhluk goib ya, Pak ya. Terus tadi di situ ada apa pohon mangga ya, Heeh. itu juga rumahnya roh halus itulah. Oh, Yang dulu ya istilahnya nggak kelihatan sama manusia gitu. Itu ada perempuan Hah? ada punya satu, Gimana, Pak? Maaf, sambil berhenti ngobrolnya apa? Ada penghuninya satu tuh di pohon mangga, Heeh. perempuan Perempuan panjang kunti berarti. ya, sejenisnya lah. Sejenisnya kayak gitu. Aduh, jadi Tapi nggak apa-apa sih, Pak, yang penting kita nggak ngapa-ngapain gitu aja. tapi merinding juga ya, Pak ya. Ya, lumayan. Maaf, kalau Bapak sendiri nempatin rumah yang itu. Ya betul, Ah, depan bekas kantor dulu. Itu berapa tahun, Pak? Saya di situ Heeh. sekitar 7 bulanan lebih. 7 bulan tinggal di sana. Iya. Bapak sering diganggu sama makhluk gaib apa atau makhluk halus apa? Kata Bapak kan ada makhluk yang nggak bisa dipindahin. Yang pertama perempuan, Heeh. sekarang ada posisinya di pas belakang. Yang ada mobilnya itu kan ada bekas dapur di situ. Di
Di pas bekas, berarti bekas garasi. Iya, Di bukan be- garasi tapi dapur gitu. Ah, dapur. Tambahan Dapur tambahan itu ada sosok perempuan. perempuan di pojokan persis ada di situ. Terus di pohon durian itu pun ada itu. Pohon mana? Itu. Pohon yang itu yang bercabang. Iya. Itu ada apa di Tapi sana? itu di situ kadang-kadang pindah dari jembatan bawah Oh, yang jembatan. Genderuwo Yang itu. deket Ibu Titi. Lain di situ. Oh ya, ada yang rumah kosong. Pas jembatan kan? Ya. Ada rumah kosong. Ya. Itu pindahan dari sana. Ya. Sosoknya apa tadi teh? Kalau saya bilang genderuwo lah gitulah. Pernah lihat langsung berarti Bapak? Pernah sekali Gimana tuh karena ceritanya? tidak sengaja gitu. Ceritanya gimana, boleh diceritain Karena Pak? waktu itu saya buang air besar di jembatan situ, bawah jembatan. Tahu-tahu ada segumpal rambut pertama itu terus berdiri. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, yang penting kita kan nggak tahu tadinya gitu. Itu aja. Terus yang di pohon mangga ada perempuan. Mm-mm. Terus di situ tuh rumah yang atas tuh yang buka. Mana? Dari mana? Dari sini Kio lihatnya. Di- Dari sini ada apa Pak? Yang atas yang terbuka ini? Itu ada pintu yang terbuka berarti? Kalau kalau mau sih, kalau bisa dibuka nih Pak, kalau boleh. Tapi kalau sampai mau Boleh kita lihat. Bisa masuk emangnya boleh Pak? Dikunci nggak? Dikunci Pak. kunci. Oh, itu? Bisa buka itu nggak? Oh ini Apa tuh? nggak kejangkau. Iya, ketiga nih saya Pak. Coba ya. Aduh. Coba Pak. Dikit lagi. Oh yang ini pakai nih. Pakai kursi. Ini nggak apa-apa Pak. Ini rumah orang loh Pak. Nggak apa-apa, Pak. Bebas. Nggak apa-apa. Masih saudara sama Bu Halimah? Kalau rumah lima tinggal di sebelah sini. Oh sebelah sini. Ini rumah kosong, Oh yang ini mah kosong. nggak ditempatin. Mm-mm. Nah, kalau kita biasa ada yang mau nyapa sih. Oh nyapa, aduh. Iya, nggak Merinding. apa-apa. Tapi aman. Ini wujudnya bapak-bapak tua, gede tinggi. Wujudnya bapak-bapak Iya. gede tinggi. Apa berarti? Ya, Apa berarti sosoknya tuh? wujudnya bapak-bapak aja gitu. Ada di atas. Ini berarti lantai dua lantai. Bukan lantai, tapi jendela aja. Itu loh. Kalau sampean bisa lihat ada. Merinding Ya ya. apa-apa. Barangkali ini ada yang indigo yang bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Kalian lihat apa nih di samping rumahnya Bu Halimah ini apa ya? Iya, betul. Oke. Dan ini ada ruangan lagi Pak, ruangan apa? Ini kamarnya 25, tapi dimatiin tidak dari depan. Kalau bisa. Oh jadi ini bisa masuk. Iya. Jadi kalau Bu Halimah mah hanya nempatin yang sampingnya saja ya? Iya. Yang sebelah sini ya Pak ya? Yang ini? Iya, betul. Oke. Boleh ditutup lagi Pak? Bapak kita ngobrol sambil duduk aja ya? Seandainya nanti ada orang baru pun sementara tahan jangan dihuni dulu. Kenapa emangnya? Ya karena belum diizinkan sampai yang nunggu di sini. Belum diizinkan. Iya. Jadi penunggu di sini tuh ada sosoknya kakek-kakek, Bapak-bapak berdiri Pak. bapak-bapak gede tinggi. Kalau yang di tadi teh yang di pohon mangga teh ada apa kata Bapak teh? Ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Kadang-kadang juga tertawa-tawa gitu sama anak kecil dua. Nanti Pak kita ke pohon mangga sebentar. Oh, nggak usah Pak, di sini aja deh ngobrol, jangan di pohon mangga. Karena auranya beda, merinding. Enakan di sini. Boleh Bapaknya sambil duduk yuk. Kita ngobrolin hal-hal mistis yang ada di sini. Nah, kalau misalkan yang kejadian-kejadian mistis di sini Pak ya, kan kata Bapak ada sosok ibu-ibu, ada sosok bapak-bapak, ada sosok yang tinggi besar kayak gitu ya. Berarti waktu dulunya atau adakah warga di sini yang meninggal secara tidak wajar atau misalkan ya karena apa atau gimana gitu Pak? Ada. Gimana tuh ceritanya? Kejadiannya ya saya sih bukan asli sini ya, tapi saya pertama datang ke sini ada terjadinya di situ tuh di bawah jalan itu tikungan. Bapak itu minta tolong, tapi saya nggak tahu. Terus di bawahnya lagi yang ada rumah kosong itu pun ya ada perempuan mukanya lebar, putih, bersih, mungkin turunan Belanda lah, kita nggak tahu. Dia habis ngelahirin sama anaknya tapi meninggal. Berarti Terus ada itunya saya
alihkan, dipindahkan apa itu namanya ari-ari apa itu ya. Mm-mm. Alhamdulillah sampai sekarang nyaman. Itu Pak. Kalau di rumah Bapak yang sekarang ada nggak yang kayak gitu, Ya. Pak? Kalau di rumah Bapak yang sekarang tuh yang ditempatin, Yang di tempat sekarang nggak ada. nggak ada sama Nggak sekali. ada. Kalau Saya yang selama di sini berarti menempatin rumah satu sebanyak Bu Titi Mm-mm. pertama, terus keduanya di situ jembatan. Karena kurang nyaman saya pindah naik ke atas itu bekas kantor. Jadi Tapi nggak nyaman lagi. pindah terus. Iya. Pertama berarti nempatin rumah di sampingnya Bu Titi. Betul. Terus pindah ke deket yang jembatan. Ya. Kalau di sampingnya rumah Bu Titi, Bapak pernah diganggu sama apa berarti? Pernah ada istilahnya apa ya? Pernah sekali, ini bukan di rumahnya, cuma di belakang rumah aja. Mm-mm. Merasa ada yang ngeletek gitulah. Yang pegang-pegang. Iya. Maaf, berarti pegang-pegang kayak gini, Pak. Pokoknya meraba, Heeh. sambil nggak sewajarnya lah gitulah. Heeh. Misalnya kayak perempuan binal gitu aja Di sana mah di dekatnya Bu Titi. dekatnya Bu Titi. Kalau yang dekat jembatan ada yang sosoknya tinggi besar yang ganggu Bapak Sama perempuan yang di kamar depan itu. di kamar depan. Berarti waktu tidur Bapak sering ada ditemanin dong? Alhamdulillah sering, tapi kita gak ganggu kok. Bapak tinggal sama siapa aja berarti? Sendiri. Sendirian? Pantes Pak, hantunya perempuan, bapaknya sendirian. Duda atau Nah, bukan? Kebetulan saya duda. Duda juga. Saya juga heran kok. Cuma di sini cuma saya aja yang istilahnya bisa merasa aura seperti itu. Bapak pantas sendirian, seorang duda diganggunya sama hantu cewek. Mungkin naksir Pak sama Bapak. Mudah-mudahan sih cuma nasir aja. Bagus, silakan kalau mau lihat di apa. Tapi sekarang posisi nggak di pohon pohon mangga. Posisi perempuan itu ada di pohon Konduren yang mana? yang Di depan sini. itu Pak. Yang mana? Tuh. Oh itu. Posisi perempuannya Iya. yang biasa nempatin pohon mangga. Pohon mangga. Bapak maaf, berarti Bapak punya mata batin atau bisa Hanya sekedar sepintas saja. sepintas saja? Iya. Wah, pantas. Berarti kalau misalkan Bapaknya punya indera keenam atau punya mata batin, bisa melihat makhluk halus atau makhluk gaib, ya wajar sering mengalami hal-hal mistis, ya Pak ya? Iya. Dan ini Pak, kan tadi sempat ngobrol sama Bu Titi ya di video sebelumnya, katanya di rumah yang atas ada rumah besar sama kayak gini yang sudah benar-benar terbengkalai, sudah lama kosong, itu anak Bu Titi itu sering melihat sesuatu. Bahkan katanya Bu Halimah juga sering lihat sesuatu di sana. Nah, Bapak pernah nggak lihat di sana? Di situ itu istilahnya bukan pembuangan tapi kayak semacam pasar gitu. Semacam Justru di sekitar lingkungan sini yang lebih banyak yang suka iseng-iseng gitu ya, iseng doang tapi ada di rumah yang di atas. yang suka jahil. Nggak jahil sih, cuman iseng aja, cuman kadang-kadang ya bukan yang penghuni dulunya di situ sih, ada di situ aja, ada bisa apa menjelma jadi ular ada. Tadi Kang Hakim waktu kesini sama istri apa ya, main nyelonong masuk aja ke rumah tersebut, dikira teh rumah kosong biasa, rumah terbengkalai biasa. Ternyata itu rumah paling angker, tempatnya para makhluk halus yang ada di sekitaran sini, biasa tinggal di rumah kosong tersebut. Jadi kalau udah tahu cerita kayak gini mungkin nggak bakal berani masuk, ya Pak ya? Ya berani asal kita niatnya bener aja. Oh, niatnya bener aja. Berarti kalau misalkan niatnya jelek pasti diganggu. Diganggu. Saya sengaja dulu pernah sekali sampai di terkatangin, pernah sekali. Ditelantangin. Mau nggak, misalnya kita mau ngambil pintu tadinya nggak tahu gitu, itu kan udah nggak dipakai, makanya pintu tak gunakan di rumah bawah gitu, ke belakang. Jadi rencananya kita waktu itu nggak tahu. Rencananya Bapak tuh mau ngambil pintu. Betul. Karena pintunya mau dimanfaatin lah buat Kita kan nggak minta izin dulu gitu ya, langsung di ceret buka apa rambut saya itu langsung saya terkantang gitu, jatuh ke bawah ke belakang. bener-bener ngeri ternyata ya. Ya. Tuh. Nanti kalau kalian penasaran sama rumah yang di atas bisa tonton video sebelumnya waktu saya pertama kali kunjungan ke kampung ini. Kampung Belanda. Dikira saya itu kampung mati Belanda ya Pak ya, karena banyak rumah kosong, katanya rumah kosong bekas peninggalan penjajahan Belanda. Ternyata di sini banyak yang huni,
termasuk bapak ini. Di sini udah lumayan lama, pindah rumah bukan tersebut ya, pindah rumah terus karena merasa tidak nyaman, sering diganggu sama penunggu rumahnya. Bahkan Bu Halimah juga ini karena nggak betah atau gimana ya, malah ngosongin rumahnya kayak gini gitu. Karena Bu Halimah udah kerja di seberang. Udah di seberang, berarti udah lama ya Pak ya? Sudah lama. Pantesan 3 bulan 4 bulan lama. 3 bulan atau 4 bulan ke belakang kerja di seberang berarti ya Pak ya. Dan kalau maaf lagi Pak, nanya lagi ke yang di atas, ke rumah yang di atas, itu penunggunya apa aja sih yang pernah Bapak lihat? Di situ satu pocong ada, Hmm. cuma datang aja gitu dari atas, cuma isinya kita main lah gitu ya. Yang kedua perempuan tuh sejenis, tapi kalau kuntilanak apa sih ya, cuman dia nggak ini perempuan tapi cuma duduk aja, ada kalau lagi santai tuh di pojok di sini depan, itu pojok itu di ada pohon rambutan kalau salah, di situ mainnya. Cuman perempuan aja, Cuman perempuan aja sama nih. kakek pakai celana kayak zaman Belanda gitulah. Tuh. Itu di situ orangnya putih banget, Putih. bersih. Yang tinggal di sana. perempuan, ya. Yang perempuan itu. Iya. Jadi merinding. Kalau di rumah ini yang Bapak lihat sekarang ada apa Pak? Ada bapak-bapak dating. Ya itu kan yang tadi yang di sebelah sini. Kalau yang di sini ini di dalam rumah ini kelihatan nggak sama Bapak atau di sekitaran sini, di area sini? Kelihatan. Apa? Sekarang udah tidak lagi Pak. Yang saya lihat itu karena saya diajumin sama beliau. Ini barusan tuh apa? Suruh jangan dibuka semuanya. Yang penting kalau ada tamu ya hormatilah dengan baik. Oke, siap. Pesannya. Jadi nggak boleh dibuka semua. Dia tahu niat seorang yang niat baik dan nggak baik. Jadi malah merinding nih Kang Hakim teman-teman. Dengar cerita dari Bapak ini. Apalagi Bapak ini punya kelebihan ya, punya mata batin yang bisa melihat roh-roh gaib atau makhluk halus yang tinggal di sekitaran sini. Ya udah deh Pak, kebetulan saya juga mau ada janjian juga ya ke daerah Kebumen. Lanjut ke Kebumen dari sini teh. Jadi nanti deh kapan-kapan silaturahmi ke rumah Bapak, dan ini untuk Bapak mau Terima kasih, diterima. Pak. Kalau mau main ke tempat saya, nama saya kalau dari pos itu Sapam, saya terkenalnya Mbah Darsim, Pak. Mbah Darsim. Ya, Waduh. tahu semua Mbah Darsim. dari pos Sapam situ. Oke, siap. Jadi itulah cerita dari Mbah Darsim. Ya Mbah ya, Mbah Darsim yang tinggal di sini, yang terus pindah rumah karena sering diganggu makhluk gaib, karena bisa melihat alisnya juga nggak ada ya. Biasanya alis-alis yang nggak ada itu bisa lihat makhluk gaib, benar nggak Pak? Enggak juga sih Kak. Oh, enggak juga. Katanya kata dulu. Mitos itu mah. Bunda merinding nggak Bun? Dengar cerita dari Mbah Darsim ini ya. Tapi ini Nyata ya Pak ya. Oke deh. Mungkin sekian sekalian untuk video kali ini. Tujuan saya datang ke sini tuh Pak sebenarnya Pak ya, pengen ketemu sama Bu Halimah yang keluarga nekat tinggal di rumah angker ini. Yang pertama kita nyasar ke rumahnya Bu Titi. Yang kedua udah ketemu rumahnya, orangnya nggak ada. Malah ketemu sama Mbah Darsim. Tapi nggak apa-apa deh, cerita misi dari Mbah Darsim juga luar biasa sekali. Apalagi Mbah Darsim ini punya kelebihan tersendiri. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dong Mbah, dadah gitu.